kita mengacu kepada ajaran biblis. Mereka makin panas, kita justru hujan berkepanjangan. Gereja yang kuat itu tumbuh dari keluarga yang kuat. Kegiatan pertemuan pastoral hari ini itu terdiri dari dua bagian besar, yakni refleksi bibis dan tanggapan pastoral. Refleksi bibis yang dilakukan pada kesempatan ini dipandu oleh Pater Christo Dogo SVD, seorang dosen kitab suci pada IFTK Ledilero. Ibu Eros selaku moderator melakukan tindakan simbolis menyalakan lilin sebagai tanda bahwa perayaan Sabda ini dimulai, dan sungguh terasa bahwa refleksi bibis dibuat dengan sungguh-sungguh dan menimbulkan sesuatu yang baru untuk menggerakkan peserta pertemuan evaluasi merencanakan kegiatan selanjutnya. Pada sesi ini, Pater Ito membukanya dengan pengantar singkat agar para peserta boleh berefleksi dalam kelompok sharing kitab suci yang sudah dibagi oleh panitia. Kelompok dibagi menjadi 13 kelompok yang mana mereka berefleksi tentang persoalan atau masalah pokok yang ditemukan dalam program-program pastoral. Setelah para anggota kelompok melakukan sharing kitab suci di kelompoknya masing-masing, mereka kemudian bawa dalam pleno bersama. Dan dalam pleno yang dimoderatori oleh Pak Aster Tibo, masing-masing utusan kelompok melaporkan apa yang mereka buat di kelompok. Terlihat sungguh bahwa sesi ini sangat diminati oleh peserta pertemuan, karena mereka benar-benar merayakan Sabda di kelompoknya. Dan situasi refleksi bibis ini juga ditandai dengan sebuah situasi yang sungguh indah, di mana benar-benar diciptakan suasana merayakan Sabda. Dan di akhir sesi ini, Pater Ito Dogo selaku narasumber memberikan masukan kepada para peserta untuk bagaimana memahami kitab suci. Dan teks yang dipilih adalah bagaimana perjumpaan dialog antara Yesus dengan wanita Samaria di Sumur Yakub. Dan refleksi tentang ini diawali dengan menonton bersama sebuah video singkat cerita tentang perjumpaan Yesus dengan wanita Samaria di Sumur Yakub. Kesan saya prosesnya berjalan sangat bagus, dan saya sangat senang bahwa orang terlibat betul-betul di dalam proses ini. Dan itu yang diharapkan dari proses seperti ini, bahwa kita sebagai orang Katolik dengan dasar kita dari kitab suci dan sabda Tuhan, kita betul-betul diinspirasi oleh sabda Tuhan itu, dan seluruh kegiatan kita diinspirasi oleh itu. Dan prosesnya berjalan dengan baik, pelaporan juga bagus. Ada satu dua hal yang perlu diperdalami, tapi berjalan dengan sangat baik. Dan rekomendasi saya ke depannya, proses seperti ini mesti berjalan terus supaya orang menjadi terbiasa, dan prosesnya menjadi terbiasa, tapi juga sabda Tuhan juga dibiasakan untuk dibaca dalam pertemuan-pertemuan pastoral. Hari ini juga ada tanggapan pastoral sebagai sesi terakhir dari seluruh proses pertemuan ini. Membuka sesi tanggapan pastoral ini, Pater Huber memberikan masukan dalam sesi tanggapan pastoral ini berupa penjelasan dan pengantar tentang Renstra, rencana strategis pastoral Keuskupan Maumere hasil Sinode 2 Keuskupan ini. Dalam pengantarnya, Pater Huber menjelaskan seluruh isi rencana strategis pastoral Keuskupan ini sebagai hasil dari Sinode 2 Keuskupan Maumere. Sebelum beralih ke sesi selanjutnya, dalam waktu ini juga diberikan kesempatan untuk berdialog mendalami materi yang disampaikan oleh Pater Huber melalui dialog interaktif
antara para peserta dan narasumber. Akhirnya seluruh proses kegiatan hari ini ditutup dengan sesi bagaimana konsolidasi program perencanaan mulai dari Komisi Biro untuk paroki-paroki. Hari ini baru Komisi PSE Caritas yang memaparkan program perencanaannya untuk 2023 untuk paroki-paroki Sekuskupan Maumere.